wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Dan siapa yahdillah yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtad, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang dia disesatkan, falan tajidalahum, maka tidak akan engkau mendapati bagi mereka auliya'a, para penolong ya, yang memberi petunjuk, min dunihi, selain dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, ala wujuhihim, berjalan di atas wajah-wajah mereka, umyan, dalam kondisi buta, wa bukman, dan bisu, wa summan, dan tuli, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Kullama khabat, setiap kali padam apinya, zidnahum sa'ira, maka kami tambahkan pada mereka, zidnahum sa'ira, nyala apinya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur. Ya, dengan wajah tersungkur. Dalam keadaan buta, bisu, tuli, ya, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya. Jadi begitu nyala apinya mau padam, tambah lagi nyala lagi. Ya. Zalika jazaohum, demikian itulah balasan bagi mereka, bi annahum, karena sesungguhnya mereka kafaru, mereka ingkar kafir, bi ayatina, terhadap ayat kami, wa qalu, dan mereka berkata yang mengingkari itu, a idza kunna idzaman, apakah ketika kami telah menjadi tulang belulang, warufatan, dan debu-debu yang hancur cerai-berai, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, maka apakah kami sungguh akan dibangkitkan, lamab'utsun, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Ya, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang, benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam yarau, apakah tidak mereka melihat, annallaha, bahwa Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang dia menciptakan semesta langit dan bumi, qadirun, adalah berkuasa, mampu, ala ayyakhluqa, untuk dia menciptakan manusia, mislahum, seperti mereka, wa ja'ala, dan dia menetapkan lahum, ajala, bagi mereka ajal, batas waktu, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, fa'abaz zalimun, maka menolak orang-orang zalim, illa kufura, kecuali yang dengan keingkaran. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan dia telah menetapkan waktu tertentu, ya, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang yang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Orang yang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Qul law antum tamlikuna, katakanlah Muhammad, lau antum tamlikuna, jika kalian memiliki khazaina, perbendaharaan atau simpan rahmati Rabbi, rahmat atau rezeki karunia Tuhan penciptaku, karunia ya. Idzan la amsaktum, idzal la amsaktum, kalau begitu niscaya kalian menahannya, khosyatal infaq, karena takut membelanjakannya, wa kanal insan qatura, dan adalah manusia itu sangat kikir. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena kamu takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Walaqad ataina Musa, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa tis'a ayatin,
9 ayat-ayat atau mukjizat bayyinatin yang jelas nyata. Fas'al, maka tanyakan hai Muhammad Bani Israel, kepada Bani Israel di zamanmu. Idh ja'ahum, ya, tak kala Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun, lalu berkata kepadanya Fir'aun, inni, sesungguhnya aku, la'adunnuka, benar-benar aku menduga kamu ya Musa, wahai Musa, mashuro, adalah orang yang tersihir, tertipu. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa sebagian mukjizat yang nyata. Jadi mukjizat yang 9 itu adalah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, topan, laut, gunung Sinai. Ya. Maka tanyakan kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau kena sihir, engkau terkena sihir. Qala, Musa berkata, laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui ma anzal haula, ya, tidak menurunkan, anzal haula mereka 9 mukjizat itu, illa kecuali Rabbus samawati, Tuhan pencipta pemelihara semesta langit, wal ardi, dan bumi, basair, sebagai bukti-bukti keterangan. Wa inni la'adunnuka, dan sungguh aku benar-benar meyakini kamu, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, masburo, terlaknat dan tercegah dari kebaikan. Kemudian Musa menjawab, ya, pertama Fir'aun, sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakan kepada Bani Israel, hai Muhammad, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata. Jadi ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Kemudian Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Fa'arada ayyastafizzahum, Fa'arada ayyastafizzahum. Lalu Fir'aun ingin untuk dia mengusir Musa dan pengikutnya. Minal ardi, dari bumi Mesir. Fa'aghraqna, maka kami tenggelamkan dia Fir'aun, wa man ma'ahu jami'an, dan siapa yang bersamanya semuanya. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka. Musa dan pengikutnya enggak diusir, mau diusir dari Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Wa qulna, dan kami berfirman, min ba'dihi, setelah peristiwa itu, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunul ardo, tinggallah kalian di bumi negeri Palestina atau Syam dan Sam. Uskunul ardo, di bumi, tinggallah kalian di bumi atau negeri Palestina dan Sam. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka jika telah datang janji akhirat dari kiamat, ji'na bikum lafifa, maka kami datangkan kalian dalam kondisi bercampur baur. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Ya, negeri ini yang dimaksud itu Palestina dan Syam. Ya, tinggallah di negeri ini. Tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Ji'na bikum lafifa. Ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dan dengan benar, wabil haqqi anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran, wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran yang dikandungnya, nazal, dia telah turun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, illa mubasyira wa nadhira, kecuali sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu,
dan Al-Quran kami menurunkannya berangsur-angsur litaqra'ahu agar engkau membacanya 'alan nas kepada manusia. Engkau membacakannya kepada manusia ala muksin secara perlahan, ala muksin. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya tanzila secara bertahap. Ya. Dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Qul aminu bihi, katakan Muhammad, berimanlah kalian bihi dengan Al-Quran. Aula tu'minu, atau tidak kalian beriman. Tidak kalian beriman, Al-Quran tetap sempurna. Innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu min qabli, sebelum turunnya Al-Quran, idza yutsla, ketika dibacakan Al-Quran alaihim kepada mereka, yakhirruna lil azqani sujada, mereka tersungkur sujud lil azqan, di atas muka mereka, sujada dalam kondisi bersujud. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama aja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dan bersujud. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, ma suci Tuhan pencipta kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya adalah janji Tuhan pencipta kami la maf'ula, pasti terlaksana. Wa yakhirruna lil azqan, mereka tersungkur sujud lil azqan, di atas muka-muka mereka, yabkuna, mereka menangis, wa yazituhum khusyu'a, dan hal itu menambahkan pada mereka kekhusyuan. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ya. Surah Sajdah, sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qul Allah, katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad, qul Allah. Ud'u Allah, serulah berdoalah dengan lafal Allah, ya Allah. Ud'u Allah, serulah berdoalah dengan lafal ya Allah. Awid'ur Rahman, atau serulah berdoa dengan lafal ya Rahman, yang Maha Pengasih. Ayyamma, ayyamma, nah, manapun dari keduanya, tad'u, kalian menyeru, falahul asmaul husna, maka baginya adalah nama-nama yang baik, yang indah. Wala tajhar, dan jangan engkau mengeraskan suara bacaan bisolatika dalam solatmu. Wala tukhafits biha, dan jangan engkau merendahkan suara dalam solat. Wabtaghi, dan carilah, lakukanlah, baina dzalika sabila, antara itu kelas, antara keras dan pelan, sabila, sebagai jalan antara keduanya. Wa qulil hamdulillah, ya, dan katakanlah Muhammad, alhamdulillah, segala bentuk pujian hanya milik Allah, alladzi lam yattakhid walada, yang dia tidak mengambil walada anak, walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada baginya syarik, sekutu, fil mulki, dalam kekuasaan, walam yakul lahu, dan tidak perlu lagi baginya, waliyun, penolong, minazulli, dari kehinaan, wakabbirhu takbiro, dan agungkanlah dia dengan takbiro, dengan seagung-agungnya. Ya, katakanlah Muhammad, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Ya, mohon berdoa dengan menyebut nama ya Allah atau ya Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna.
Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Jadi di sini menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan saat Rasulullah masih menyebarkan Islam secara rahasia di Mekah. Saat sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau mengeraskan suara dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang dari beliau, kaum musyrik mencelanya, mencaci Allah yang menurunkannya, dan mentaati beliau yang membawanya. Ya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Nah, di sini juga Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang beranggapan bahwa Allah mempunyai anak. Orang Arab yang beranggapan Tuhan itu tidak bersekutu, kecuali sekutu yang menjadi miliknya. Dia menguasai apa yang sekutu itu kuasai. Ya, dan kaum murtad dan majusi beranggapan Allah akan hina jika tidak mempunyai pembela dan penjaga. Maka ayat ini turun, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dan kerajaannya, dan dia tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Agungkanlah dia seagung-agungnya. Ya. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Alhamdulillah, selesai surah Al-Isra. Di akhir ayat, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya, sekarang masuk surah Al-Kahfi, yaitu surah ke-18. Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji, bentuk pujian hanya milik Allah. Alladzi anzala, yang dia menurunkan ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad al-kitab, yaitu kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak dia menjadikan lahu, padanya Al-Quran, iwaja, menyimpang dari kebenaran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran makna yang berlawanan, dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Qayyiman, ya, yang lurus adil hukumnya. Liyungdira ba'san syadida, agar memberi peringatan, ya, dengan siksaan syadida yang keras. Milladunhu, dari sisinya. Wa yubasyiral mu'minin, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan berbagai kebajikan, kesolehan. Annalahum, bahwa bagi mereka ajron hasanah, pahala surga. Ya. Sebagai bimbingan yang lurus, ya, kokoh, lurus, adil, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya. Makitsina fihi abada, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam surga, abada, selamanya. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Wa yungdira alladzina qalu takhadallahu walada. Wa yungdira, dan dia memberi peringatan alladzina, kepada orang-orang yang qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Dan untuk memperingatkan
kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ya, dieling selawase urip.